Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat minal ikhwan wal akhawat, saudara-saudaraku mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari Kamis yang keempat, kita kembali sempat untuk duduk bersama di salah satu rumah Allah ini, yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi. Ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Oleh itu, siapapun yang hadir di tempat-tempat seperti ini, tak satu pun yang rugi. Oleh itu, kita bersyukur kepadanya atas taufik, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan rasa syukur itu membuat nikmat ini sentiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Selanjutnya, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang paling mulia, penghulu waladi Adam, penghulu para nabi dan rasul, yang mudah-mudahan Allah berikan pula kekuatan kepada kita untuk mengikutinya dan meneladaninya, karena semua umat ini masuk surga kata Nabi kecuali yang tidak mau. Ditanya oleh sahabat, siapa yang tidak mau? Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang mengikutiku masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku dia tidak mau. Untuk itu kita belajar sedikit demi sedikit hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disusun oleh seorang imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian disempurnakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Nawawi menyebutkan 42 hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian disempurnakan 50 hadis oleh Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, sampai kita pada hadis yang ke-45. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, al-hadithu al-khamisu wal-arba'un, hadis yang ke-45. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, itu Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji
adalah salah satu sahabat sahabat muda Nabi. Dia dan ayahnya adalah sahabat. Dia dan ayahnya adalah sahabat. Di perang di perang Badar atau perang Uhud, beliau masih dianggap belum diizinkan. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath wa huwa bi Makkah yaqul, bahwa Jabir bin Abdullah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun al-fath, tahun kemenangan, yaitu kemenangan mengembalikan Makkah menjadi negeri yang aman bagi dakwah. Sebelumnya Makkah adalah negeri yang tidak aman karena dikuasai oleh kaum musyrikin, sehingga kalimat tauhid tidak bisa tegak. Baru pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW diizinkan Allah mengembalikan Makkah ke pangkuan Islam, atau mengembalikan Makkah ke tangan yang ahli dan berhak mengurusnya. Karena bumi ini sebenarnya diwariskan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang tidak bertakwa, ngurus berarti tanpa hak. Sebab Allah sudah mengatakan bahwa bumi ini diwariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ada yang mewarisi tanpa takwa? Ada. Ya, berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia seperti Fir'aun, Namrud, dan lain-lainnya yang sempat berkuasa di bumi ini, tapi mereka berkuasa dengan zalim. Karena seluruh yang melakukan kesyirikan dan kekufuran adalah para pelaku dan pelaku kezaliman. Nah, pada tahun Amul Fathi, pada tahun dikembalikannya Mekah, terlihat bagaimana rahmatnya Islam dan rahmatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baru beberapa tahun yang lalu, 8 tahun, Nabi alaihi salatu wassalam dicari dan diburu-buru untuk dibunuh. Kemudian setelah sampai di Madinah, diperangi dan tetap dicari untuk dihabisi. Tapi setelah Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat, Nabi sedikit pun tidak menyimpan dendam. Dikumpulkanlah kaum musyrikin Makkah yang sudah menyerah. Lalu Nabi katakan, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian? Tentu orang yang kalah dalam peperangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata mereka, "Akhun karim wabnu akhin karim." Muhammad, kamu sudah kami kenali sebagai saudara yang mulia dan anak saudara kami yang mulia. Baru sekarang mereka mengakui Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi katakan, "Izhabu fa antumut tulaqa." Silakan kalian pergi, kalian semuanya bebas. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah jihad yang diajarkan oleh Nabiul Islam, yaitu bahwa jihad itu untuk menghidupkan, bukan untuk melenyapkan. Jadi jihad itu untuk menghidupkan, bukan untuk melenyapkan. Begitu yang dilakukan selalu oleh para pemimpin muslim yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan bukan yang zalim. Wa huwa bi Makkah, saya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang atau pada Amul Fathi, pada tahun kemenangan di kota Mekah. Beliau berkata, dan waktu itu beliau sedang berada di Mekah. Jadi masih dalam suasana kemenangan itu. Yaqul, dia berkata, "Innallaha azza wa jalla wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati
wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila, sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan menjual khamar, wal maitah bangkai, wal khinzir B berapa itu ya? B2 ya? Saya tidak tahu, B1, B2 saya tidak tahu. Ya, B2. Nah. Kemudian wal asnam dan berhala-berhala. Faqila ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah? Bagaimana menurutmu suhumal maitah, lemak dari hewan yang sudah mati, lemak hewan yang sudah mati. Naam, atau disebut dengan zat nabati. Naam. Fa innahu yutla bihas sufun. Ini berguna untuk bahan perekat. Kalau orang bikin kapal, jadi itu bisa digunakan untuk membuat anti bocornya, untuk menyumbat supaya jangan bocor. Wa yudhanu bihal julud. Kemudian untuk jadikan minyak kulit, lotion ya. Nah, bahan untuk melunakkan kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan jadi minyak lampu, menjadi minyak lampu untuk penerang. Qala la huwa haram. Nabi katakan tidak boleh, karena dia adalah haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, ketika mendengar pertanyaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud, Allah memerangi orang-orang Yahudi. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi di Palestina sekarang. Innallaha harrama alaihimus syuhum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka minyak-minyak atau lemak-lemak hewan. Ini bukan lemak hewan yang sudah mati. Lemak-lemak hewan diharamkan bagi orang Yahudi. Akibat mereka sendiri yang banyak bertanya. Fa'ajmaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Nah, mereka karena diharamkan memakannya, lalu mereka olah. Mereka olah menjadi minyak, kemudian minyaknya dijual dan mereka memakan hasil penjualan itu. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah SWT, hadis ini yaitu hadis yang merupakan kaedah bagi para ulama, bahwasanya segala sesuatu yang diharamkan zatnya, segala sesuatu yang diharamkan zatnya, maka segala manfaat yang ditimbulkannya juga diharamkan. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar. Khamar adalah sesuatu yang haram zatnya. Haram zatnya. Khamar itu adalah segala dari kalimat khamara yakhmuru. Khamara itu artinya menutup, menutupi. Maka dikatakan jilbabnya wanita itu disebut dengan khimar, selendang wanita, karena dia menutupi selendang menutupi apa? Kaki.
menutupi kepalanya, disebut khimar. Sedangkan al-khamru menurut istilah adalah segala yang menutup akal. Segala yang menutupi akal. Maka dalam hadis lain Nabi sebutkan kullu muskirin khamrun. Segala yang memabukkan. Orang mabuk tertutup akalnya. Orang mabuk tertutup akalnya. Tidak pernah mabuk kalian? Hah? Bukan mabuk mobil, tidak. Mabuk apa? Bukan mabuk kendaraan. Mabuk minuman keras. Tidak pernah? Alhamdulillah. Dalam keadaan baik walafiat. Kullu muskirin, segala yang memabukkan. Orang mabuk akalnya enggak ada. Makanya sering orang mencari rahasia seseorang dengan suruh minum. Sah? Sebagian orang menggunakan cara menggali informasi dari seseorang dengan suruh dia minum minuman yang memabukkan. Karena apa? Karena orang yang mabuk akalnya tertutup. Oleh sebab itu orang yang mabuk tidak boleh sholat. Sebab apa? Dia sholat tapi tidak tahu apa yang dia kerjakan. Salah satu dari syarat sahnya sholat adalah dalam keadaan berakal. Nah, Allah mengharamkan menjual khamar. Kenapa menjual disebut? Kenapa tidak mengatakan mengharamkan khamar? Karena khamar dah maklum haram. Cuman orang mungkin mengira meminumnya mungkin haram, tapi menjualnya belum tentu. Maka Nabi katakan innallaha harrama bai'al khamri. Segala sesuatu yang diharamkan zatnya, maka manfaatnya juga diharamkan. Maka manfaatnya juga diharamkan. Apa manfaatnya di sini? Orang mengambil manfaat dari harganya. Orang yang menjual khamar mengambil manfaat dari harganya. Maka menjual khamar hukumnya haram. Itulah kenapa kita, ya, kenapa dulu MUI melarang menjual khamar di tempat-tempat umum. Apa sebab? Karena kalau dijual pasti dibeli. Ya kadang-kadang dijual sembunyi-sembunyi saja dibeli orang, apalagi yang dijual dengan bebas. Taib. Innallaha harrama bai'al khamri. Kita lihat lagi wal maitah, dan bangkai. Bangkai haram zatnya. Bangkai haram zatnya. Boleh makan bangkai? Subhanallah. Ini muat sedang makan disebut pula bangkai ya. Hah? Kalau sedang makan disebut pula bangkai. Nah, haram. Innama harram alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan memakan bangkai karena bangkai itu zatnya haram. Maka menjualnya juga diharamkan. Jangan lupa daripadanya. Kemudian wal khinzir dan babi. Babi zatnya haram, maka memanfaatkannya juga haram. Ustaz, saya tidak makan babi Ustaz, tapi saya memanfaatkan bulu babi. Untuk apa? Gosok gigi. Katanya berus gigi ada yang terbuat dari rambutnya babi. Nauzubillah. Maka tetap tidak boleh. Apa sebab? Karena zatnya sendiri haram. Zatnya sendiri haram. Taib. Apa lagi? Wal asnam, dan berhala-berhala. Berhala adalah zatnya haram dan manfaatnya lebih haram lagi. Orang kalau berhala untuk apa?
Orang bikin berhala untuk apa? Untuk berdisembah selain Allah. Berarti berbuat syirik atau bukan? Syirik. Ada dosa yang lebih besar dari syirik? Ada dosa yang lebih besar dari syirik? Enggak ada. Maka menjual berhala lebih diharamkan lagi. Karena manfaatnya lebih haram lagi. Demikian juga segala sesuatu yang diharamkan zatnya, maka memanfaatkannya, menjualnya, mengambil hasilnya diharamkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal-hal atau barang-barang yang pada asalnya halal, tetapi digunakan, dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Apa contohnya? Apa contohnya? Bahan baku khamar. Bahan baku khamar. Khamar terbuat dari apa? Ada yang tahu? Kayaknya punya pengalamannya. Khamar bisa dibuat dari kurma. Bisa dibuat dari gandum. Kayaknya Ustaz pengalaman juga jadinya. Hah? Bisa dibuat dari anggur. Yang paling banyak kayaknya anggur ya, sebab nama yang melekat pada khamar itu adalah anggur. Sah? Nah. Kemudian apple. Bisa juga dibuat dari beras. Ya. Dari dan lain-lain. Anggur halal apa tidak? Halal. Apple halal? Halal. Beras? Coba haram, tidak hidup kita nah. Gandum halal. Tetapi ketika ada yang bertani, baik bertani gandum atau bertani padi, beras, atau apple, atau kurma, tetapi dia merupakan supplier pabrik khamar. Halal enggak pekerjaannya? Halal enggak? Jadi sesuatu yang asalnya halal, tapi bila digunakan untuk sesuatu yang haram, maka hukumnya tetap diharamkan. Jadi ada dua kaidah. Satu yang asalnya haram, seperti bangkai, khamar, minuman keras. Kemudian apa tadi? Babi, B2. Kemudian berhala. Ini asalnya semuanya haram. Mengambilnya itu haram, maka memanfaatkannya pun haram. Oleh sebab itu dalam hadis disebutkan terlaknat, coba al-khamr ini disebut dengan ummul khaba'is, induknya segala kekejian yang buruk. Segala yang keji berinduk dari khamar. Disebutkan dalam riwayat, ada seorang ahli ibadah yang dipedaya oleh seorang wanita cantik, disuruh datang ke istananya dengan alasan ingin menanyakan sesuatu. Tapi sesampai di dalam, dikunci pintu, lalu dia paksa, silakan pilih 1 dari 3. Pilih 1 dari 3. Berzina dengannya, atau meminum khamar, atau membunuh sang bayi lahir hasil dari zina perempuan tadi. Pokoknya kamu harus pilih salah satu dari yang 3 ini. Berzina denganku, atau membunuh bayi ini, atau minum khamar. Karena dia kurang berilmu tapi rajin beribadah,
dia mengira bahwa khamar yang paling ringan. Khamar yang paling ringan. Akhirnya dia pilih minum khamar. Dipilih minum khamar. Kalau sudah minum khamar, apa yang terjadi? Hilang akalnya. Semakin ditambah, semakin hilang akal. Semakin ditambah, semakin hilang akalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah minum khamar dan mabuk, dia berzina. Kemudian disuruh oleh perempuan itu membunuh anak bayi, dibunuhnya. Akhirnya gara-gara minum khamar, ketiga-tiga dosa itu dia lakukan. Makanya al-khamru disebut dengan ummul khaba'ith, induk segala perbuatan keji. Orang dengan khamar bisa melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, berzina. Orang dengan khamar bisa mencuri. Orang dengan khamar bisa mencaci maki. Orang dengan khamar melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jelas? Maka Allah dan Rasulnya melaknat. Dalam masalah khamar ini 10. Dilaknat syaribahu, yang meminumnya, wasaqiyahu, yang menuangkannya, waba'i'ahu, yang menjualnya, wa mubta'ahu, yang membelinya, kemudian wahamilahu, yang mengangkutnya, transportasinya, wal mahmulatu ilaihi, yaitu orang yang pesan, ordernya, kemudian wa asirahu, yang tukang pabriknya. Kalau dulu kan pakai peras, kalau sekarang pakai pakai apa sekarang? Pakai mesin peras. Nah, mesin peras juga. Kemudian wa mu'tasirahu, dan orang yang memerintahkan untuk melakukan atau mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Ini semuanya terlaknat gara-gara khamar. Gara-gara khamar. Pada riba terlaknat akilahu, pemakannya, wa mukilahu, yang memberi makan dengan riba, wa katibahu, penulisnya, wa syahidaihi, dan 2 saksinya. Sedangkan khamar 10 terlaknat gara-gara. Ada yang hafal? Coba tunjukkan satu. Pada lupa langsung. Syaribahu, yang meminum. Kemudian yang kedua, saqiyahu, yang menuangkan. Ustaz, saya tidak kerja, saya tidak ikut minum Ustaz, tapi saya kerja, saya pelayannya, menuangkan. Haram, terlaknat. Yang ketiga, ba'i'ahu, penjualnya. Saya tidak ikut minum, tapi saya cuma jual. Bukan laku keras, sayang tidak diikutkan. Kemudian wa mushtariyahu, saya cuma beli karena disuruh majikan atau disuruh oleh ketua dan sebagainya. Taib, dah berapa? 4. Apa lagi? Wa hamilahu, yang membawanya. Kemudian wal mahmula ilaihi, yang keenam, yang dibawakan kepadanya, yang order. Ya, transportasinya kena, yang mengordernya kena, produsennya jelas. Kemudian apa lagi? Gara-gara kalian lupa, saya jadi lupa juga jadinya. Ulang lagi. Syaribahu, yang minum. Yang kedua, saqiyahu, yang menuangkan. Kemudian ba'i'ahu, yang menjual. Wa mushtari atau muta'ahu, yang membeli. Kemudian wal hamiluhu, yang membawakan. Wal mahmula ilaihi, yang dibawakan untuknya. Terus. Wa asirahu, yang memerasnya. Wa mu'tasirahu, yang mengoperasikan alat perasnya. Terus ada lupa lagi. Tadi dah ingat, sekarang jadi lupa. Kayaknya mau menular penyakit lupanya. Ayo. Ada 2 lagi. Sampai ketemu. Kalau tidak beranjak kita. Ulang lagi. Yang meminum, yang menuang, yang menjual, yang membeli, yang mengangkut, yang menerima, ya.
Kemudian yang tambah banyak yang lupa lagi. Yang memeras. Kemudian yang meminta diperaskan. Terus ya Syekh. Berarti tidak nyimak dan tidak nyatat ini. Ulang lagi sampai dapat. 6. Yang meminum. Nah, banyak lagi lupa. Yang menuangkan. Terus jadi lupa semua jadinya. Baik, buka rekaman lagi. 6. Saya ulang kembali. Dilaknat dengan khamar itu satu yang meminum, yang menuangkan, yang menjual, yang membelikan, yang mengangkut, yang menerima, yang memeras, yang memerintahkan diperas. Kemudian bukan. Sudah sebut tadi. Ayo. Yang dua lagi. Semuanya sepakat lupa? Termasuk saya? Tadi sudah saya sebutkan. Coba ulang lagi. Yang menjual, yang membeli, yang meminum, yang membuat uangkan, yang membawa transportasinya, yang mengangkut, yang diangkutkan untuknya, yang memeraskan, yang meminta diperaskan. Terus tinggal dua lagi. Apa? Sudah tadi yang membuatnya. Kan memeras itu kan membuatnya. Yang makan hasil penjual tadi, penjual dan pembeli. Saya tadi sudah sebutkan. Kalau buka rekaman ada tuh. Ulang lagi. Sampai saya kok jadi lupa juga. Gara-gara kali lupa saya jadi lupa. Ulang lagi. La'anallahu syaribahu wa saqiyahu. Yang minum, yang menuangkan, wa ba'i'ahu, yang menjual, wa mushtariyahu atau mubta'ahu, yang membeli. Apa lagi? Hamilahu wal mahmul ilaihi, yang membawa, yang mengangkut dan yang diangkutkan untuknya. Wa asirahu, yang memeras, wa mu'tasirahu, yang diminta diperaskan. Wa Masya Allah, tabarakallah. Ayo. Apa lagi yang terlibat di situ? Coba yang minum sudah, yang menuangkan sudah, yang menjual sudah, yang membeli sudah, yang mengangkut sudah, yang diangkutkan untuknya sudah, yang order. Kemudian yang murah sudah, yang pemilik pabriknya sudah. Apa lagi? Yang sudah baru 8, tinggal 2 lagi. Coba saya minta tolong sama rekaman. Iya, berarti rekaman kita lemah. Saya pun menular jadinya. Menular ke saya. Taib, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ingat kembali ini semua benda-benda yang zatnya diharamkan, maka mengambil manfaat daripadanya juga diharamkan, yaitu dengan
menjualnya, yaitu memakan harganya. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, sekarang bukan bangkainya yang dimanfaatkan, tetapi bagian dari bangkai itu. Ya, antum bayangkan bangkai bukan maknanya yang sudah busuk semua, tidak, yang baru mati. Kalau sekarang kan ada istilah ayam tiren. Ada ayam tiren? Ayam mati kemarin, dibuat untuk bahan bakso tiren katanya, ya. Halal apa tidak? Halal apa tidak? Tidak halal, karena Allah mengharamkan al-maitah, mengharamkan makan bangkai. Maka menjual bangkai pun haram. Maka bakso tiran atau ayam tiran hukumnya haram dimakan, haram dijual, dan haram dibeli. Tidak boleh dimanfaatkan. Jelas? Baik. Maka ditanya oleh sahabat, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah tentang minyak hewan yang sudah mati? Minyak hewan atau lemak hewan yang sudah lemak hewan yang sudah mati. Kenapa? Lemak itu digunakan untuk bahan perekat perahu, atau digunakan untuk membuat minyak kulit, bahan lotion, atau untuk minyak bahan bakar lampu togok atau lampu semprong dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, la huwa haram, tidak boleh, karena dia adalah haram. Kemudian Nabi menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi dulu mengakali, ya, dilarang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala memakan lemak. Lalu mereka katakan mereka tidak makan lemaknya, tapi lemaknya itu dibuat minyak. Lalu minyaknya dijual. Dari hasil penjualan itu mereka makan. Apakah boleh atau tidak? Tidak. Qatalallahu al-yahud. Allah memerangi Yahudi. Karena dilarang, mereka bikin alibi, bikin modus, sehingga diproduksinya, sehingga akhirnya mereka jual, dan dari penjualan itu mereka makan. Maka sekali lagi, ini kaidah yang disebutkan para ulama, segala sesuatu yang diharamkan zatnya, diharamkan untuk memanfaatkannya, termasuk untuk obat. Boleh tidak makan babi untuk obat? Tidak. Karena Nabi katakan, innallaha la yaj'alu shifaa'a ummati fi ma harrama. Allah tidak menjadikan penyembuh umatku dari apa yang diharamkan. Dari apa yang dia haramkan. Kecuali dalam kondisi darurat. Darurat lain hal. Ya, tidak ada obat lagi yang bisa kecuali yang diharamkan tadi, maka dibolehkan, diberikan rukhsah sekedar untuk menghilangkan itu. Para ulama menyebutkan ketika seseorang tercekik misalnya, ya, masuk tulang ikan tapi tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan minum khamar, maka dia minum khamar untuk mengeluarkan itu atau yang lain-lainnya. Tetapi sekarang kan tidak bisa, tidak mesti lagi. Itu dulu. Kalau sekarang kan alat lebih canggih daripada pakai khamar. Kan ada alat, dibuka kerongkongan kita dengan alat itu, lalu diambil oleh dokter yang ahli di bidang hal tersebut, atau dengan alat-alat atau zat-zat yang lain yang tidak mengandung hal yang haram. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita pada petang ini, karena waktu juga sudah menunjukkan 17. Nah, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Tapi jangan sulit-sulit. Tapi jangan yang tadi, belum dapat jawabannya tuh. Nah, silakan.
Assalamualaikum. Hah? Apa? Menjual perusahaan. Pulsa. Oh, saya kira perusahaan tadi. Mau diakuisisi. Untuk apa? Judi online. Syekh, ana lupa tadinya. Sudah sebutkan tadi. Sesuatu hukum asalnya halal. Tetapi kalau digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh dijual. Saya punya kurma. Kurma halal. Termasuk makanan terbaik, sah? Paling bergizi. Cuman itulah, kalau makan kurma ganti makan nasi. Makruk kita. Baik. Apalagi kalau jenis kurmanya kurma ajwa pula. Nah, sekarang antum orang nak beli pulsa dengan kita yang asalnya halal, tapi gunanya untuk judi online atau yang haram, atau untuk macam-macam lah, maka antum katakan saya tidak jual. Saya tidak jual. Tapi antum ketika jual pulsa tidak usah pula tanya-tanya antum apa nih untuk judi. Jangan, itu kan urusan kita. Repot antum jadinya. Ya, artinya kalau diketahui, minta pulsa untuk judi katanya, itu jangan, tidak boleh. Ya, tapi kalau seandainya orang kan beli kan untuk kebaikan ada, untuk keburukan ada, dan kita nggak tahu apakah untuk keburukan atau kebaikan, kita tidak berdosa. Dan bukan kewajiban kita memeriksa setiap orang, tengok HP-nya dulu, apa gudang itu apa, enggak, bukan urusan kita. Jelas ya? Alhamdulillah. Yang lain? Nah, jadi yang dua tadi adalah yang memakan harganya dan yang membelikannya. Kan membeli tadi kena, atau membelikan untuk orang lain. Nah, betul ya. Ya. Saya tidak pandai betul jual beli dong. Hah? Maaf, zakatnya dari uang riba. Ada yang berzakat dari uang riba? Uang riba tidak ada zakat. Nah, baik. Jadi boleh tidak digunakan? Kalau antum tahu itu uang riba, jangan diambil. Walaupun atas nama zakat. Ya. Walaupun atas nama zakat, karena anda akan terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tu maha baik, tak terima kecuali yang baik. Sedangkan harta riba, harta yang terlaknat. Harta yang terlaknat. Asalnya sama dengan tidak ada sama sekali, tidak punya antum itu. Harta itu bukan punya antum. Makanya ke orang yang makan riba, bukan keluarkan zakatnya, tidak bersih dengan zakat, tapi melepaskan semuanya riba itu. Melepaskan riba. Bukan dengan mengeluarkan, bukan dengan bersedekah. Sedekah, zakat, infak, wakaf
tidak dibersihkan, tidak membersihkan riba. Riba obatnya satu taubat, yang kedua meninggalkannya. Dah selesai. Ya Syekh? Ada yang sudah terima? Hah? Ada yang sudah terima? Jangan dibagikan untuk dimakan. Kalau sudah ada yang terlanjur, maka digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum, misalnya sarana-sarana umum seperti toilet atau jembatan atau jalan yang rusak, serakkanlah di situ. Ya, tapi bukan infak antum itu. Jangan dibuat nanti infak antum gara-gara pemilu nanti dibilang infaknya antum itu. Nah. Taib. Ini payah jadinya ya. Enggak, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Alhamdulillah. Taib, ibu-ibu ada? Jelas semua, alhamdulillah. Taib. Kalau gitu kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassubhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.